Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya kembali. Terima kasih atas like dan subscribe-nya. Sekarang kita akan belajar membuat kuis di Quizizz. Oke, kita mulai. Caranya kita buka dulu internetnya. Lalu kita buka quizizz.com. Nah, ini adalah tampilan quizizz.com ya. Di sini yang karena kita mau buat soal, maka kita klik login. Kita login terlebih dahulu. Nah, setelah login, kalau kita menggunakan email Gmail, lebih enak kita pakai yang ada logo G-nya nih, Gmail ya. Login in with Google. Oke, saya pilih yang Gmail karena email saya Gmail. Kalau saya misalnya mau pakai yang di bawah sini juga boleh. Tapi saya menggunakan login with Google. Kita tunggu. Ini biasanya tergantung koneksi internetnya. Oke, kalau sudah ada beberapa pilihan, saya pilih email saya. Ini adalah email yang sering kita gunakan di laptop kita. Ini adalah tampilan dari akun Quizizz-nya. Karena saya ingin membuat kuis, maka saya klik buat kuis yang ada di sini di bawah foto saya ini, atau yang di atas sini ada kuisnya. Oke, itu sama saja ya. Oke, kita klik. Biasanya ini tergantung koneksi internetnya, cepat atau lambatnya ya. Oke, kita beri nama kuis ini. Misalnya saya buat namanya adalah fungsi finansial. Lalu subjek yang relevan ini, misalnya karena fungsi finansial ini pelajaran spreadsheet berhubungan dengan komputer, saya pilih komputer. Tapi kalau misalnya pelajaran kita tidak ada di sini pilihannya, maka kita boleh pilih lainnya. Oke, kalau udah selanjutnya. Nah, lalu kita tunggu. Setelah itu, ini adalah tampilan saat kita mau membuat kuis. Karena saya ingin membuat soalnya berbentuk objektif, nah saya akan pilih yang nanti pilihan ganda. Tapi sebelumnya di sini ada dua pilihan di atas sini. Ada kalimat pertanyaan baru dan telepon. Nah, kalau pertanyaan baru artinya kita yang mengetik sendiri. Boleh diketik langsung atau copy paste dari Word bisa juga. Lalu, kalau telepon ini artinya kita melihat soal-soal yang sudah ada di Quizizz. Pertama kita buat soal sendiri saja dulu. Oke, kita boleh plus ini kita buat atau langsung saya mau pilihan ganda karena di sini ada beberapa pilihan. Ada kotak centang, ada isi bagian yang kosong, ada pemilihan, ada terbuka berakhir. Karena saat ini saya ingin membuat soal pilihan ganda, saya pilih pilihan ganda ya. Nah, ini adalah tampilannya. Nah, saya buat soalnya misalnya fungsi yang digunakan. Fungsi yang digunakan untuk menghitung penyusutan
Misalnya seperti ini. Fungsi yang digunakan untuk menghitung penyusutan dengan metode garis lurus adalah, soal ini boleh dilampirkan dengan gambar ataupun audio, berarti suara. Nah, kalau misalnya saya tidak melampirkan, saya tidak perlu pilih ini, langsung aja. Ini ada 4, berarti A, B, C, D. Kalau saya mau sampai 5, maka saya klik tambah. Tapi kalau saya mau kurangi, saya hapus opsinya. Nah, seperti ini saya mau hapus, cuma tinggal 3. Jadi kalau mau saya A, B, C, D, E, maka ada 5. Saya tinggal tambahkan saja. Ini sebelah kanan adalah tampilan nanti kalau yang mengikuti kuis soalnya akan nampak seperti ini di handphonenya. Jadi kuis ini boleh ngelakuinnya di handphone bisa, di laptopnya bisa. Nah, oke. Kita mulai pilihannya misalnya Nah, ini pilihannya. Dari 5 pilihan ini, kita harus memilih jawaban yang benar. Nah, ini misalnya jawaban yang benar. Kalau jawaban yang benar, kita centang, ya. Lalu, di bawahnya ada waktu yang diberikan untuk mengerjakan pertanyaan. Nah, bisa 5 detik, 10 detik. Nah, saya mau 45 detik. Nah, oke, saya simpan. Nah, ini soal yang saya buat sendiri. Nah, kalau misalnya soal ini ada yang salah, maka saya bisa edit. Nah, saya klik yang gambar pensil ini. Kalau misalnya saya mau copy soalnya, misalnya saya mau soal yang seperti ini. Nah, saya tinggal duplikatkan. Misalnya soal pilihannya sama, kan? Nah, mungkin soalnya ini fungsi yang digunakan untuk menghitung penyusutan dengan metode. Nah, ini misalnya jumlah angka tahun. Tahun adalah, nah seperti ini. Berarti jawabannya tinggal kita sesuaikan. Nah, jawabannya yang ini. Oke, kalau udah, berarti kan jumlah angka tahun saya pilihnya SYD, some year. Oke, kalau udah saya simpan. Nah, itu caranya misalnya soal yang sama pilihannya. Oke, lalu saya mau membuat soal, tapi saya tidak mau mengetik sendiri. Saya mau melihat soal yang sudah ada. Maka saya pilih yang telepon. Nah, ya. Nah, saya tinggal mau pilihannya ini mencarinya mau ditambahin kalimatnya bisa atau yang sudah ada. Kita tinggal sesuaikan dengan soal yang sesuai dengan pelajaran kita yang tadi fungsi finansial. Saya coba cari yang sama. Ini mungkin finansial yang spreadsheet. Nah, ini saya tambahkan. Nah, kalau sudah ditambahkan dia akan pindah ke sini. Nah, ini dia. Ya. Ini kan kita udah bikin soal tadi 1, 2, nah nambah 1. Oke, saya mau nambahkan lagi misalnya karena saya mau ambil aja yang ada. Nah, ini misalnya saya tambahkan ada 4 ya. Saya tambahkan lagi ini 5 jadinya. Saya tambahkan jadi ini. Dan 6 ya. 7. Oke, saya tambahkan lagi 8. Oke, kita tambah lagi. Oke, saya tambah lagi. Oke, kalau udah saya ke sini. Nah, kita lihat di sini soalnya ada berapa. Nah, kita bisa lihat soalnya ya. Ini di sini ada tulisannya. Kita bisa lihat. Sebentar. Ini jumlah soalnya bisa kita lihat. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
dan 9. Nah, kalau mau lihat nggak mau ngitung seperti itu, kita coba aktifkan. Oke, edit gini. Kita tunggu. Nah, seperti ini ya. Ini soalnya pertanyaan ke-10-nya. Oke, kalau udah simpan. Oke, ini tergantung jaringan internetnya. Oke, kita lihat. Kalau ragu, aduh soal saya sudah berapa ya, tinggal kita bikin aja pertanyaan baru. Nanti di pertanyaan baru, kita ambil misalnya pilihan ganda. Nanti di sini akan muncul, ini pertanyaan keberapa. Nah, ini pertanyaan 11, berarti tadi soalnya sudah 10, begitu. Kalau saya nggak jadi ketik, ya saya tinggal bikin batal saja, begitu. Nah, kalau misalnya soal ini kebanyakan, saya tinggal hapus, klik yang hapus ya. Kalau soalnya misalnya pilihannya ini kurang tepat, saya mau ubah jawabannya, tinggal diedit saja. Oke. Kalau sudah, saya mau desain di sini. Saya mau bikin tambahkan gambar pertanyaan saya tambahkan gambarnya Excel. Nah, karena pelajaran ini berhubungan dengan Excel, saya kasih kelasnya. Nah, saya simpan. Oke, kita tunggu. Oke, kalau udah, kita lihat lagi. Ini udah 10 soal ya. Di sini sudah ketahuan kita ada berapa soal juga. Oke, kalau udah, kita kembali. Ini sudah tersimpan ya. Di sini sudah otomatis tersimpan. Ini soal yang sudah kita buat tadi. Kalau mau dibikin kuis, tinggal klik main langsung jika kuisnya secara live. Ya, ini bisa dijadikan PR juga, bisa dibikin latihan. Nah, biasanya sering dilakukan untuk live secara langsung. Nah, soal yang udah pernah kita buat tadi, misalnya ingin kita mainkan secara langsung. Contohnya, caranya kita klik main langsung. Nah, seperti ini, klasik, lanjutkan. Saya maunya langsung di depan siswa saya. Saya klik langsung. Kita tunggu prosesnya. Nah, kita berikan kode kuis ini kepada siswa. Misalnya saya sudah memberikan kode siswa, kode kuis tersebut kepada siswa. Kita tunggu siswanya untuk login. Oke, kita tunggu ya, karena kita sudah memberikan kodenya ke siswa tadi. Kita lihat untuk melihat berapa banyak orang yang masuk di ini. Nah, kita tunggu ya. Oh, ini sudah ada yang masuk nih, namanya Anita. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya namanya double ya, kita bisa hapus nama pemainnya. Nah, ini misalnya Anita. Kalau ada lainnya lagi, kita tunggu misalnya yang lainnya untuk join quiz. Dengan kode yang tadi, maka siswa akan mengikuti kuis kita. Kita tunggu siswa yang lainnya untuk join. Jadi join quiz itu cukup memberikan kodenya kepada siswa. Oke, ternyata kalau kita tunggu tidak ada siswa, misalnya siswanya sudah lengkap, berarti kita sudah bisa mulai kuisnya. Ya.
Kita klik kuisnya. Jadi nanti mereka akan bermain kuis. Bisa dilihat di video yang sebelumnya ada bermain dengan quizzes. Kalau kita misalnya sekiranya waktu mereka mengerjakan sudah terlalu lama, kita bisa mengakhiri gamenya. Kita klik akhiri gamenya. Kita akhiri. Seperti ini, kita akhiri. Nah, kalau akhiri sudah otomatis masuk. Ya. Lalu kalau misalnya mau jadikan PR, kita juga bisa klik jadikan PR. Kalau menjadikan PR, berarti kita cukup memberi kode. Ya, kodenya kita sampaikan kepada siswa kita. Kita tunggu. Ini tergantung jaringan internetnya ya. Kalau internetnya bagus, itu cepat. Kalau internetnya lambat, ya susah, agak lambat juga. Jadi kita harus memastikan koneksi internetnya. Kita tunggu. Nah, kalau untuk membuat PR seperti ini, jadi kita bisa mengatur misalnya kita mengakhiri gamenya kapan, misalnya sekarang tanggal 9, kita mau ngakhirin tanggal 10 atau 11 misalnya. Tanggal 11, mau jam berapa kita akhiri, misalnya jam 11 AM. Nah, kalau itu bisa kita lanjutkan, nanti kita cukup nanti ada kodenya yang kita berikan ke siswanya. Kita tunggu. Nah, seperti ini. Nah, kode ini yang akan kita berikan kepada siswa kita. Ya, oke. Kalau nanti misalnya sudah waktunya tanggal 11, jam 11, misalnya sudah selesai, dia akan tertutup. Dan misalnya kita mau, belum waktunya misalnya tanggal 11, jam 7 pagi kita mau tutup, ya sudah tinggal kita klik aja akhiri gamenya, gini aja. Saya mau mengakhiri. Ya, seperti itu. Terus untuk hasil kuisnya, misalnya tadi tentang kuis tadi ya, kuisku tadi, misalnya kuis tadi, kita lihat. Ya, kuisku tadi kita lihat lagi. Misalnya, kuis tadi mau kita cetak, itu juga bisa ya, misalnya kayak tadi. Kita lihat misalnya soalnya tadi ini ya. Kita mau cetak soalnya. Kita tinggal klik yang gambar printer ini ya. Kita klik gambar printer ini. Lalu kita lihat tampilannya ya. Siapa tahu tidak mau melakukan quiz secara langsung, tapi mau di-print dan diberikan kepada siswanya langsung juga bisa. Ini adalah bentuk tampilannya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa print. Ya. Oke, kalau udah saya close, saya cuma menunjukkan. Nah, udah ya. Sekarang saya mau melihat hasil kuisnya. Ini misalnya hasil kuis. Jadi setiap habis kuis itu kita bisa
print reportnya. Tapi kalau kita misalnya lupa reportnya, kita bisa klik di hasil. Nah, misalnya ini, di hasilnya ini, nanti ada historisnya, kuis yang pernah dimainkan. Nah, ini contohnya hasilnya. Ini bisa kita cetak dan kita bisa unduh. Jadi kalau misalnya saya lupa unduh hasil ujian saya yang sebelumnya, saya mau ngerekap nilainya, saya tinggal klik unduh saja. Nah, seperti itu. Nanti akan tersimpan. Ya, tinggal klik begini saja caranya. Itu prosesnya. Jadi menggunakan Quizzes itu sangatlah simple. Nah, ini dalam bentuk Excel ya. Oke. Kalau udah kita klik aja. Nah, itu kalau mau melihat.